Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan share ke teman-teman semua untuk mahasiswa PG PAUD yang sedang belajar di semester awal. Hari ini kita akan bahas tentang aspek-aspek perkembangan yang mana itu adalah mata kuliah di semester 1. Kita akan kupas tuntas mengenai 6 aspek perkembangan, yaitu ada perkembangan kognitif, perkembangan bahasa, perkembangan agama moral, sosial emosional, fisik motorik, dan juga seni. Nah, penasaran apa aja sih kira-kira yang akan kita bahas hari ini? Langsung aja kita ke videonya. Tapi sebelum itu jangan lupa like video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke teman-teman, di sini kita akan bahas ya tentang aspek perkembangan anak usia dini atau anak dari usia 0 sampai 6 tahun. Nah, tapi di sini aku mau berfokus pada anak usia dini yang di usia prasekolah atau di usia 3 sampai 6 tahun, teman-teman. Nah, kita akan bahas tentang aspek perkembangannya dan di sini aku mengutip dari Permendikbud 137 tahun 2013, yaitu Peraturan Pemerintahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 137 tahun 2013. Nah, di sini terbagi atas 6 aspek perkembangan yang sudah aku jelasin tadi. Ada aspek perkembangan agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan juga seni. Nah, kita bahas dari yang pertama dulu. Jadi di sini aspek perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada anak usia dini. Dan aspek perkembangan ini bisa diukur loh teman-teman, mulai dari diukur secara diamati atau dilihat, baik diukur secara dilihat maupun secara observasi. Nah, ini juga bisa kalian lakukan dengan cara melihat kegiatan anak-anak. Jadi selama anak melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan, kira-kira apa aja sih perkembangannya? Di sini nanti teman-teman kita kalau bahas tentang aspek perkembangan ini sebenarnya panjang banget. Jadi sekarang untuk yang pertama dulu aku akan bahas tentang pengertiannya dulu ya, dasarnya dulu. Oke, kita ke aspek perkembangan yang pertama, yaitu agama dan moral, teman-teman. Kenapa agama dan moral terjadi sebagai aspek perkembangan yang pertama? Karena agama dan moral merupakan fondasi yang paling utama untuk anak. Jadi dari seluruh aspek perkembangan, agama dan moral itu sangat penting, yang paling penting, tapi tidak kalah penting dengan lainnya ya. Yang lainnya juga penting, tapi agama dan moral merupakan tonggak yang paling penting. Nah, agama dan moral merupakan aspek di mana anak-anak itu mengenal Tuhannya. Anak-anak itu mengenal dan mempelajari bagaimana cara beribadah, berdoa. Di sini anak akan menjalankan ibadahnya dan mengerti maksud dari dan tujuan dari apa yang ia lakukan itu. Nah, selanjutnya untuk agama dan moral bukan soal kita berurusan dengan pencipta, namun agama dan moral juga akan mengajarkan anak untuk berbuat dengan sesama manusia, seperti kita harus selalu jujur, tolong menolong, selalu melakukan hal yang baik dan melakukan hal yang terpuji, menghormati orang yang lebih tua, dan bersikap toleransi terhadap agama lain. Di sini si kecil itu diharapkan untuk tumbuh dengan persepsi yang benar dan tepat. Oleh karena itu, di sini orang tua memiliki peran yang sangat penting sejak dini, teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke aspek perkembangan yang kedua. Di sini ada aspek perkembangan fisik motorik. Nah, fisik motorik sebenarnya ini adalah dua elemen tapi menjadi satu karena ini sangat-sangat berhubungan. Fisik motorik, kalau fisik itu kita lihat secara fisik ya, bisa diukur misalkan lingkar kepala, tinggi badan, berat badan, pertumbuhan gigi, itu bagaimana fisik anak itu bisa berkembang. Yang kedua yaitu motorik. Motorik itu menggerakkan tubuhnya, teman-teman. Nah, motorik ini terbagi atas dua, ada motorik halus dan motorik kasar. Kalau motorik halus itu adalah kegiatan yang melibatkan otot-otot kecil seperti menulis, menggambar, melukis, meronce, meremas, menggunting, menempel. Nah, itu semua adalah contoh-contoh kegiatan motorik halus yang biasanya dilakukan indoor gitu di dalam kelas. Ada juga yang namanya motorik kasar seperti melompat, berjinjit, berjalan, berlari.
Nah, itu adalah kegiatan motorik kasar yang melibatkan otot-otot besar gitu, atau kegiatan yang lebih lincah, lebih energik gitu. Oke, selanjutnya yaitu kegiatan kognitif, teman-teman. Kognitif merupakan salah satu aspek perkembangan yang sangat penting juga untuk anak. Nah, kognitif ini erat hubungannya dengan kegiatan berpikir maupun akal pikiran anak. Sehingga nggak heran kalau perkembangan kognitif ini jangkauannya juga sangat luas karena berhubungan dengan wawasan. Di sini banyak sekali pelajaran yang akan didapatkan anak, seperti mampu berpikir logis, bisa mengelompokkan sesuatu sesuai dengan klasifikasinya, mengenal pola maupun mengenal sebab akibat gitu. Jadi kalau misalkan kita berlari, berarti akibatnya nanti kita akan kecapean, sehingga kita harus minum. Nah, itu salah satu kegiatan anak yang berhubungan dengan kognitif gitu, ataupun mengklasifikasikan, misalkan ini benda yang kecil-kecil dijadikan satu semua, atau bola yang berwarna merah dijadikan satu semua, bola yang berwarna hijau dijadikan satu semua. Jadi dia itu bisa mengkelompokkan sesuai dengan klasifikasi warna, bentuk, ukuran, dan lain sebagainya. Selain itu, anak juga akan bisa mengenal lambang-lambang, teman-teman, seperti lambang angka, lambang huruf. Nah, di situ anak bisa mulai mengenal. Dan anak juga bisa menggambarkan ulang apa yang mereka lihat. Nah, misalkan mereka habis lihat gunung, terus dia itu bisa menggambarkan ulang. Misalkan digambar ulang gitu loh. Digambar lagi di buku, dan dia itu bisa menyebutkan, ini loh aku tadi tuh lihat gunung di jalan gitu. Dan dia juga bisa memecahkan masalah dalam kehidupannya sehari-hari, teman-teman. Misalkan dia itu lagi membangun jembatan, loh kok jembatannya ambruk, kenapa kok bisa jembatannya ambruk? Oh, berarti bawahnya itu kurang besar, bawahnya itu kayak penyangganya itu kurang kokoh, sehingga harus dikasih penyangga kayu yang lebih besar gitu. Jadi dia itu secara langsung itu bisa memecahkan masalahnya gitu loh. Nah, itu kadang-kadang hal-hal kecil pencapaian anak itu yang sering sekali tidak kita sadari, padahal itu berjalan karena perkembangan otaknya, karena kognitifnya yang berkembang secara logis, secara bagus, dan secara terstimulus. Dan di sini dia juga bisa menerapkan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dia dapatkan sebelumnya. Jadi pengalaman dan pengetahuan yang didapatkan di sekolah misalkan diterapkan di rumah, itu merupakan salah satu kegiatan kognitif juga, teman-teman. Selanjutnya yaitu kegiatan bahasa, teman-teman. Perkembangan bahasa. Di sini perkembangan bahasa itu merupakan suatu perkembangan di mana anak itu bisa mengucapkan kosakata baru secara terus-menerus selama sehari. Misalkan satu hari itu biasanya anak harus mengenal berapa kosakata gitu. Sebanyak-banyaknya kosakata setiap hari yang bisa diajarkan oleh orang tua. Kemampuan dia dalam merespon omongan, kemampuan dia dalam menjawab pertanyaan, atau kemampuan dia dalam melontarkan pertanyaan, itu juga merupakan salah satu perkembangan bahasa, teman-teman. Selanjutnya yaitu sosial emosional. Nah, sosial emosional. Dua elemen yang juga merupakan saling berhubungan. Nah, sosial merupakan kegiatan anak di mana dia itu beradaptasi dengan lingkungannya. Bisa nggak dia beradaptasi? Bagaimana caranya kita itu memperlakukan teman, bersahabat dengan teman, saling tolong menolong, terus habis itu cara berbicara gitu loh, dan saling berbagi. Nah, itu merupakan kegiatan sosial. Bagaimana dia hubungannya dengan masyarakat sekitar, dengan orang tua, dengan teman. Nah, itu merupakan perkembangan sosial. Nah, tapi kalau emosional, kemampuan diri dalam dia itu menjaga emosinya atau mengeluarkan emosinya. Misalkan kalau dia dipukul teman, berarti kan dia harus menangis. Nah, kalau dia nggak menangis, berarti kan itu pertanyaan gitu loh, teman-teman. Terus bagaimana dia itu bisa mengerti untuk mengantri. Nah, itu juga emosional karena belajar bersabar, mengajarkan anak tanggung jawab, mengajarkan anak untuk disiplin. Nah, itu juga masuk emosional karena di situ mengajarkan anak untuk mengontrol emosinya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke aspek perkembangan yang terakhir, yaitu aspek perkembangan seni, teman-teman. Nah, seni merupakan hal yang juga sangat penting karena di sini anak akan diajarkan untuk bersikap kreatif, inovatif dalam karya apapun. Nah, untuk seni ini sendiri
Biasanya itu anak akan mengekspresikan perasaannya dalam sebuah gambar, lukisan, tulisan, atau mewarnai. Misalkan dalam suatu kelas dia itu mewarnai, harusnya kan daun itu warna hijau, rumah itu atapnya genteng warna coklat, dinding itu warna merah misalkan. Tapi dia hanya mewarnai hitam semuanya. Nah, itu kita harus tanya ke dia, kenapa kok diwarnai hitam, Nak? Gitu. Mungkin waktu itu suasananya lagi sedih, suasananya itu lagi marah, jadi diwarnai hitam semua gitu loh. Jadi seni yang dilontarkan atau yang diekspresikan oleh anak melalui sebuah gambar atau lukisan itu adalah mengandung makna. Jadi teman-teman itu tidak boleh marah-marah, harus tetap bertanya ke anak, kenapa kok diwarnai hijau, kenapa kok diwarnai merah gitu. Dan di sini anak juga bisa berimajinasi, teman-teman. Imajinasi merupakan salah satu aspek seni juga. Oke teman-teman, itu adalah 6 aspek yang perlu kalian tahu dan sebagai dasar untuk kuliah bagi PAUD di semester pertama. Oke, terima kasih untuk video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan semoga kita bisa bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.